Memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret Benteng Friedeburg gelar pameran sejarah. GPH Bre Cakra Hutama resmi menjadi penerus tahta Kerajaan Pura Mangkunegaran ke-10. Soal Indonesia, selamat malam pemirsa. Selain dua berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi lain terkait perkembangan pencegahan COVID-19 di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Saya Visintia Rina, inilah seputar Jogja selengkapnya. Pemirsa, guna memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, berbagai kegiatan unik digelar di Yogyakarta. Seperti di Museum Benteng Friedeburg, digelar sebuah pameran sejarah bertajuk Daulat dan Ikhtiar yang merupakan pameran kolaborasi museum dengan para seniman. Sebuah pameran temporer unik digelar Museum Benteng Friedeburg dalam rangka memaknai serangan umum 1 Maret 1949. Menggandeng seniman isi Yogyakarta, pameran kali ini dikemas lebih menarik tanpa menghilangkan nilai sejarah yang ada. Pameran yang bertajuk Daulat dan Ikhtiar ini terdiri dari 5 karakter yang diambil dari monumen serangan umum yang terdapat di titik 0 km. Kelima karakter yang ditonjolkan memiliki perannya masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sekaligus menggambarkan bahwa keberhasilan serangan umum 1949 ditopang oleh gotong royong dari berbagai elemen masyarakat dan dengan model perjuangan yang berbeda pula. Kepala Museum Benteng Friedeburg Suharja mengatakan, adanya kolaborasi pameran ini menghasilkan kemasan yang berbeda. Dan ini adalah bagian dari ekspresi para seniman setelah melihat koleksi sejarah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya seni. Pameran ini digelar hingga 1 bulan mendatang di Museum Benteng Friedeburg. Dengan menggandeng para seniman ini melihat koleksi, kemudian direpresentasikan lagi dalam wujud koleksi karya mereka yang baru, tetapi menjadi sebuah interpretasi koleksi yang menggambarkan peristiwa sejarah. Bedanya mungkin kalau pameran-pameran tentang sejarah gitu kan yang bikin boring karena dia begitu aja gitu. Ceritanya monoton karena foto atau tulisan atau arsip-arsip yang 2 dimensi. Tapi kan ini kita bisa ngelihat teksturnya, bisa ngerasain dimensinya gitu. Sementara 5 seniman yang terlibat dalam pameran ini adalah pematung Lutze Lambert Daniel Morin yang membawa karakter TNI, Dedi Sufriyadi dengan usungan karakter tentara pelajar, Rianka yang menonjolkan karakter petani, kolektif Temparara Kuastra dan Putut membawa semangat karakter kaum wanita, dan tidak lupa kolektif Broken Pitch yang mengambil karakter para pemuda. Haryat Maja, Jogja TV. Pemirsa, Selokan Mataram kini dalam proses perbaikan untuk mengoptimalkan fungsi irigasi pertanian. Keberadaan selokan yang dibangun sejak zaman penjajahan ini akan dilakukan oleh Pemda DIY hingga tahun 2023 mendatang. Inilah Selokan Mataram yang merupakan salah satu kawasan cagar budaya karena mempunyai nilai historis bagi perjalanan sejarah Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta. Bagi masyarakat Yogyakarta, Selokan Mataram menjadi bangunan yang ikonik yang dibangun pada masa awal pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Selokan Mataram mempunyai panjang 31,8 km yang membentang dari Karangtalun sampai Sungai Opak. Dibangun oleh Raja Keraton Yogyakarta pada masa itu bukan tanpa alasan, yaitu untuk menghindarkan masyarakat Yogyakarta dari kewajiban Jepang menjadi romusa di daerah-daerah pendudukan Jepang. Karena usia yang sudah tua, sudah saatnya pula Selokan Mataram diperbaiki di sejumlah titiknya, mulai dari pengerukan, perbaikan dinding selokan, hingga menambah spot pendukung. Hal ini perlu dilakukan agar bukti sejarah ini tetap terjaga kelestariannya.
kondisi Sultan Mataram tentunya kan udah lama belum pernah direnovasi atau dipugar nggih. Karena memang sudah banyak kerusakan, kehilangan air juga sudah banyak. Akhirnya kan dari Balai Besar ada pembangunan multi-yes, pembangunan total keseluruhan dari Karangtalun, Vanderwijk, Mataram 1, Mataram 2. Sultan Mataram sendiri kan tentunya kan udah bisa dibilang dinobatkan sebagai sejarah, cagar budaya. Itu sekarang nembe spot-spot skala prioritas mana yang lebih dominan yang perlu diperbaiki dulu. Nanti kan kalau yang spot-spot yang kondisional sudah nanti dikembalikan yang belum tercover mana. Saat ini upaya perbaikan selokan Mataram terus dikebut selama rentang 2021 hingga 2023 melalui pembiayaan multi-years. Termasuk akan dilakukan pembangunan beberapa spot wisata edukasi di sekitar Karangtalun. Selain itu, beberapa sarana pendukung seperti pintu drainase, mistar ukur juga akan kembali diremajakan. Hari Atmaja, Jogja TV. Pemirsa, tekan angka kecelakaan Kepolisian RI gelar operasi keselamatan 2022 selama 14 hari. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Mau melatih keterampilan mata dan tanganmu? Mainkan Color Tutorial. Menumbuhkan jiwa seni dan kreativitas karena warna berpengaruh kepada pengembangan mental dan kecerdasan. Pilih pulaumu, ikuti permainannya. Wow, jadi gradasi warna. Ungkap fakta uniknya dan tingkatkan ketertarikanmu kepada budaya Indonesia. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Selamat sore. Apakah Ibu memerlukan pertolongan? Ya Mbak, ban saya bocor. Pertolongan darurat sedang dalam perjalanan dan akan tiba secepatnya. Hyundai Bluelink, the joy of connection. Kembali di seputar Jogja, pemirsa, maraknya kasus kejahatan jalanan atau kelitih terus menjadi perhatian aparat keamanan maupun Pemda DIY. Sebagai upaya pencegahan tindak kasus kejahatan jalanan, Satpol PP DIY bersama dengan polisi melibatkan Satlinmas dan juga unsur masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan di sekitarnya. Kejahatan jalanan dalam Pelibatan warga masyarakat untuk menjaga kondusivitas lingkungan, khususnya yang berada di daerah yang dinilai rawan tindak kejahatan jalanan, dinilai penting dilakukan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DIY menggandeng sejumlah unsur masyarakat, mulai dari Jogowargo hingga Satlinmas, untuk aktif dalam upaya pencegahan kejahatan jalanan yang sering melibatkan remaja usia pelajar. kejadian di jalan itu. Kanit Bintipmas Polresta Yogyakarta, Ibtu Wagio mengungkap, jika kejahatan jalanan yang dilakukan pelajar atau remaja di bawah umur saat ini telah bergeser dari yang awalnya asal melukai korbannya atau sering disebut klitih, saat ini menjadi tindak kekerasan dengan korban yang dikenal atau perkelahian antar kelompok maupun geng pelajar. Kejadian akhir-akhir ini sebetulnya ini sudah agak bergeser
dari yang sudah 2 tahun sampai tahun ya mungkin 2021 nanti. Kalau dulu kan kejahatan jalanan itu tidak kenal, itu asal babat, ya, asal mentrong, asal nganiaya. Tapi ternyata akhir-akhir ini tidak demikian. Pasti ada awal mulanya, kenal, bahkan kangsen di wianan dan sebagainya. Untuk mencegah kasus kejahatan jalanan, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengajak masyarakat untuk kembali mengaktifkan kegiatan poskamling atau ronda. Selain itu, bagi orang tua juga diminta untuk mengawasi kegiatan anak-anaknya yang masih remaja, khususnya dalam berkegiatan di malam hari. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang tertib, kemudian tentram, ini tentunya memang butuh satu peran dari masing-masing. Fauyan Ahmad, Jogja TV. Pemirsa, mulai tanggal 1 Maret Kepolisian Republik Indonesia menggelar Bulan Keselamatan Berlalu Lintas. Di Kabupaten Bantul, Bulan Keselamatan Berlalu Lintas akan ditekankan pada upaya sosialisasi dan juga penindakan secara humanis terhadap para pelanggar lalu lintas. Apel pembukaan operasi keselamatan Progo di Kabupaten Bantul dilakukan pada Selasa pagi. Selain anggota kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga Kodim 0729 Bantul diikutsertakan dalam Bulan Keselamatan Berlalu Lintas ini. Dilaksanakan selama 14 hari hingga 14 Maret mendatang, operasi ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Untuk jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 5.350 kasus. Di Kabupaten Bantul, angka kecelakaan lalu lintas masih tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2021, terdapat 1.700 lebih kasus kecelakaan yang dilaporkan di Polres Bantul. Sementara korban jiwa atas kecelakaan lalu lintas mencapai 147 orang dan korban luka 2.000 orang. Dengan kondisi tersebut, maka pada operasi keselamatan ini akan dilakukan sosialisasi tertib berlalu lintas serta memberikan tindakan humanis bagi para pelanggar lalu lintas dengan harapan agar ke depan mereka lebih tertib berlalu lintas dan dapat menekan angka kecelakaan. Anang Zainuddin, Jogja TV. Belum adanya ruang parkir di luar badan di kawasan Pasar Gede menyebabkan kemacetan kerap terjadi di kawasan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Solo membangun sebuah gedung parkir yang diklaim mampu menampung sekitar 700 kendaraan dengan anggaran 12,7 miliar rupiah. Keberadaan parkir yang selama ini menggunakan area tepi jalan di kawasan Pasar Gede dinilai menjadi penyebab sering terjadinya kemacetan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Pemkot Solo membangun gedung parkir sebagai solusi mengatasi kemacetan di kawasan Pasar Gede. Pembangunan lahan parkir tersebut juga bertujuan memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh ruang parkir. Rencananya gedung parkir yang baru dimulai pembangunannya ini akan terhubung dengan jembatan kantong parkir Loji Wetan. Gedung parkir ini dibangun menggunakan APBD 2022 dengan nilai kontrak 12,7 miliar rupiah dan pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 150 hari. Memiliki 4 lantai dengan kapasitas 24 kendaraan roda 4 dan 744 kendaraan roda 2, keberadaan lahan parkir baru ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diakibatkan oleh parkir yang berada di tepian jalan kawasan Pasar Gede. Karena parkiran di flyover ini kan sudah over capacity, ya harus kita arahkan ke sini. Soalnya Pasar Gede sering. Nah, itu aja. Heru Kristianto, Jogja TV. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan data perkembangan jumlah kasus COVID-19 di DIY pada hari ini.
Sejumlah warga pertanyakan penutupan salah satu jalan di Watu Kodok. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Pemirsa, warga sekitar Pantai Watu Kodok, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul kaget dengan adanya pemasangan portal ke salah satu jalan yang dilakukan oleh pihak dari Keraton Yogyakarta. Jalan yang di portal ini rencananya akan menjadi akses menuju kawasan yang tengah dikembangkan oleh warga, yakni kawasan camping ground dan juga kawasan penghijauan. Jalan yang di portal ini rencananya akan menjadi akses menuju kawasan yang tengah dikembangkan oleh warga, yakni kawasan camping ground dan kawasan penghijauan. Warga mengaku tidak mengetahui alasan pemasangan portal tersebut, apakah terkait kawasan perbukitan di sebelah barat pantai yang rencananya akan dikelola warga masyarakat sekitar yang belum kebagian pengelolaan di kawasan sekitar pantai atau yang lainnya. Namun masyarakat menyadari tanah di kawasan Pantai Watu Kodok sebagian besar merupakan Sultan Ground. Sementara itu saat ini Pok Darwis Watu Kodok yang sudah memiliki sekitar 150 anggota tersebut berencana melakukan pengembangan. Warga melakukan perbaikan jalan menuju kawasan camping ground dengan sistem corblok beberapa pekan lalu. Namun belum sampai selesai sudah ada portal yang dibangun oleh pihak keraton. Ketua Pok Darwis kawasan Pantai Watu Kodok, Heru Sumarno mengatakan, dulunya pernah ada sosialisasi pada warga desa Kemadang jika akan ada investor yang akan mengelola Pantai Sanglen yang berada di barat Pantai Watu Kodok. Untuk itu Heru akan berembuk dengan warga dan akan bertemu Paniti Kismo yang merupakan lembaga agraria Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang memiliki wewenang mengelola tanah keraton. Warga yang sudah turun-temurun mengelola kawasan pantai pun berharap ada solusi terbaik. Itu sebenarnya saya tidak tahu dan informasi pun saya sebenarnya tidak tahu untuk informasi dari manapun aktivitas yang seperti apa itu kami sendiri belum jelas mas terkait dengan penutupan ini tadi. Jadi masyarakat itu ada terlalu kaget kalau masalah ini. Kalau sebelumnya memang sudah ada pemberitahuan atau seperti apa dari pihak keraton? Belum, cuman dulu ada sosialisasi terkait dengan di desa Kemadang itu ada sosialisasi bahwa di Sanglen itu mau diinvestorkan akan. Selain portal, tak jauh dari lokasi juga dipasang papan yang menerangkan tanah hak milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan larangan mengalih fungsikan tanpa izin Kesultanan. Anjar Ardityo, Jogja TV.
Pemerintah memastikan penerapan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah dan rumah mulai berlaku pada 1 Maret 2022 tidak akan dipersulit. Namun meski ada warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, BPN akan tetap memproses pelaksanaan jual beli. Kepala BPN Klaten, Tentrem Prihatin menjelaskan berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa BPN diharapkan membantu dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. BPN Klaten sendiri langsung menindaklanjuti surat edaran dari pusat tersebut. Salah satunya dalam syarat jual beli tanah harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2022 ini. Namun jika belum memiliki kepesertaan dan atau belum melampirkan kartu BPJS Kesehatan, pihak BPN tetap akan menerima dan memproses pelaksanaan jual beli tanah tersebut. Namun ketika proses jual beli sudah selesai, dalam pengambilan berkas pihak pembeli diwajibkan melampirkan kartu BPJS aktif. Jika ada yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan, diwajibkan untuk melunasinya sehingga kartu BPJS bisa aktif kembali. Dan ketika tunggakan tersebut sudah dibayarkan dalam kurun waktu 5 menit, kartu BPJS tersebut bisa digunakan sebagai syarat pengambilan berkas. Dalam rangka pelayanan peralihan jual beli diwajibkan untuk melampirkan kartu BPJS. Namun sejak 1 Maret 2002 kita akan melaksanakan instruksi itu. Saat ini yang diwajibkan adalah khusus jual beli dan yang diwajibkan untuk melampirkan kartu BPJS adalah pembelinya. BPN bersama BPJS akan membangun sistem yang nantinya pelayanan tersebut bisa terintegrasi. Di BPN Klaten sendiri setiap harinya memproses jual beli tanah dan rumah sebanyak 70-an berkas. Haryadi, Jogja TV. Dan pemirsa, kini kami sampaikan informasi cuaca untuk Anda. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul diprediksi hujan ringan. Sementara di Sleman, harap diwaspadai hujan disertai dengan petir dengan suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk di sebagian wilayah Jawa Tengah, yakni Purworejo, diprediksi berawan tebal, dan di Klaten, Solo, Sukoharjo diprediksi hujan ringan, sedangkan Magelang diprediksi hujan sedang dengan suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Pemirsa, GPH Bre Cakrahutama resmi menjadi penerus tahta Kerajaan Pura Mangkunegaran ke-10. Tetaplah untuk informasi selengkapnya. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Jogja. Pemirsa, Gusti Pangeran Harya Bre Cakrahutama Wira Sujiwo pada Selasa siang resmi diumumkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10, penerus dari tahta Kerajaan Pura Mangkunegaran Solo. Sementara untuk pengangkatan resmi, GPH Bre Cakrahutama Wira Sujiwo menjadi Mangkunegaran ke-10 akan digelar dalam upacara Jumenengan pada Sabtu mendatang. Teka-teki siapa yang akan menduduki tahta Raja Mangkunegaran Solo akhirnya terkuak.
Bertempat di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Selasa siang, dilakukan musyawarah keluarga besar sesudah melewati 100 hari meninggalnya Mangkunegoro ke-9. Dalam pengumuman tersebut disampaikan Pengageng Wedono Satrio Puro Mangkunegaran KRMT Lilik Priarso didampingi Raden Tumenggung Supriyanto Waluyo serta KPH Cuk Susilo dan RMH Haryo Dananjoyo. Dalam pembacaan pengumuman yang ditulis menggunakan bahasa Jawa atas nama Gusti Raden Ayu Retno Rosati Noto Hadiningrat dan Gusti Raden Ayu Retno Satuti Suryo Hadiningrat tersebut mengumumkan bahwa Gusti Pangeran Haryo GPH Bre Cakrahutama Wirasujiwo akan diangkat menjadi Mangkunegoro ke-10 menggantikan ayahnya Mangkunegoro ke-9 yang wafat 13 Agustus 2021 lalu. Seusai membacakan pengumuman, Pengageng Wedono Satrio Puro Mangkunegaran KRMT Lilik Priarso menegaskan tidak ada sesi tanya jawab dengan wartawan. Anemtoaken putra dalem Gusti Pangeran Haryo B Cakrahutama Wirasujiwo Sarjana Hukum kajumenengaken Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Sudoso. Pemimpin tim Puro Mangkunegaran itu tata itu tetap Mangkunegoro. Lalu tidak ada pemimpin baru jadinya ya tetap penerus, ya, lebih baik katakan penerus. Bahwa intinya itu menunjuk Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutama Wirasujiwo SH itu untuk dijumenengkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10. Sementara untuk pengangkatan resmi GPH Bre Cakrahutama Wirasujiwo menjadi Mangkunegoro ke-10 akan digelar dalam upacara Jumenengan Sabtu mendatang. Dan GPH Bre Cakrahutama Wirasujiwo akan mempunyai gelar baru, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10. Heru Kristianto, Jogja TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup seputar Jogja edisi kali ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Visintia Rina pamit undur diri. Selamat malam dan salam Indonesia.